Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 5, yaitu mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal part 2. Untuk kebijakan moneter sudah kita bahas di video sebelumnya, dan yang hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Nah, minggu lalu kan udah dijelaskan ya, kalau bab 5 ini akan terbagi menjadi 2 video pembelajaran. Video pembelajaran yang pertama yaitu mengenai kebijakan moneter, itu sudah kita bahas pada video pembelajaran yang pertama. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kebijakan fiskal. Apa aja sih yang akan kita pelajari mengenai kebijakan fiskal ini? Yang pertama ada pengertian dari kebijakan fiskal, kemudian ada tujuan dari kebijakan fiskal. Yang ketiga kita juga akan belajar mengenai bentuk dan instrumen dari kebijakan fiskal. Yang keempat kita juga akan belajar mengenai penerapan kebijakan fiskal. Dan yang kelima kita akan mempelajari mengenai perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Nah, jadi kebijakan fiskal ini adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Di sini kan disebutkan ya, pengelolaan keuangan negara. Nah, apa aja sih di sini yang dikelola? Jadi di sini yang dikelola itu adalah pendapatan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Kalau pendapatan negara itu sumber terbesarnya berasal dari pajak. Nah, sedangkan kalau pengeluaran negara biasanya bentuknya adalah belanja pemerintah. Yaitu belanja pemerintah itu biasanya digunakan untuk kepentingan pembangunan negara ya, untuk membangun infrastruktur negara. Jadi nanti kebijakan fiskal di sini akan membahas atau mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan juga belanja pemerintah. Nah, selanjutnya pelaksanaan kebijakan fiskal ini memiliki beberapa tujuan ya. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan harga secara umum dan juga untuk menjaga laju inflasi. Dan yang keempat, yaitu untuk meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini ada dua bentuk ya. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama di sini ada kebijakan fiskal ekspansif atau istilahnya adalah fiscal expansive policy. Ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara dan menurunkan pajak sehingga di sini merangsang kegiatan ekonomi ketika negara mengalami deflasi atau resesi ekonomi. Ketika terjadi deflasi, di sini kan kegiatan ekonomi itu sangat lemah ya. Nah, oleh karena itu di sini pengeluaran negara itu ditambah atau ditingkatkan, sedangkan pajaknya itu diturunkan sehingga nanti di sini akan merangsang kegiatan ekonomi dan bisa mengatasi deflasi. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif atau istilahnya itu adalah fiscal contractive policy. Ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran negara dengan cara meningkatkan pajak, sehingga pendapatan negara di sini akan bertambah. Dan biasanya kebijakan ini itu dilakukan ketika terjadi inflasi ya. Nah, di sini kan sumber pendapatan negara itu kan berasal dari pajak ya. Oleh karena itu di sini ketika terjadi inflasi dilakukan peningkatan tarif pajak agar pendapatan negara itu bisa bertambah. Di sini diperhatikan ya, antara kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Perhatikan kata kuncinya, kalau ekspansif itu menambah pengeluaran negara dan menurunkan pajak. Sedangkan kalau kontraktif itu adalah mengurangi pengeluaran negara dengan cara meningkatkan pajak. Jadi kebalikannya ya, kalau ekspansif dilaksanakan ketika deflasi dan kontraktif dilaksanakan ketika terjadi inflasi. Selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai instrumen dari kebijakan fiskal ya. Jadi ada beberapa instrumen yang bisa dilaksanakan untuk melaksanakan kebijakan fiskal ini. Yang pertama ada sistem perpajakan, yang kedua belanja pemerintah, dan yang ketiga ada pinjaman pemerintah. Di sini yang pertama ada sistem perpajakan.
Nah, pajak ini merupakan instrumen yang paling efektif dalam kebijakan fiskal. Di sini, pemerintah itu bisa mengelola keuangan negara dengan cara meningkatkan atau menurunkan tarif pajak. Tergantung kondisinya ya, ketika terjadi inflasi berarti tarif pajaknya itu dinaikkan. Sedangkan ketika terjadi deflasi berarti tarif pajaknya itu diturunkan. Selanjutnya di sini ada belanja pemerintah. Nah, di sini kalau belanja pemerintah itu bisa digunakan untuk menurunkan atau menaikkan belanja pemerintah untuk mengelola perekonomian ketika terjadi inflasi atau deflasi. Selanjutnya yang ketiga adalah pinjaman pemerintah. Di sini pemerintah itu bisa melakukan pinjaman pemerintah dengan cara menjual surat utang negara atau disingkatnya SUN. Kebijakan ini itu diambil dengan tujuan untuk menekan laju inflasi di masyarakat. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang kebijakan fiskal ya, di mana di dalamnya itu terdapat instrumen dari kebijakan fiskal dan juga bentuk-bentuk dari kebijakan fiskal. Nah, sekarang gimana sih kebijakan fiskal itu diterapkan di suatu negara? Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi ya. Tadi kan instrumen dari kebijakan fiskal itu ada beberapa instrumen kebijakan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pajak, kemudian belanja negara, dan juga pinjaman pemerintah. Nah, dari ketiga instrumen kebijakan fiskal ini, itu bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan juga deflasi. Nah, ketika terjadi inflasi, uang yang beredar di masyarakat kan banyak. Nah, di sini bisa dilakukan kebijakan fiskal kontraktif, atau istilahnya adalah fiscal contractive policy. Sedangkan ketika terjadi deflasi, uang yang beredar di masyarakat kan sedikit. Nah, di sini bisa dilaksanakan kebijakan fiskal ekspansif atau istilahnya adalah fiscal expansive policy untuk mengatasi deflasi. Nah, sekarang kita bahas dari yang inflasi dulu ya. Pertama di sini kebijakan fiskal yang pertama yaitu dengan pajak ya. Di sini ketika terjadi inflasi, pemerintah itu bisa menaikkan pajak. Dengan menaikkan tarif pajak di sini ya, akan menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat karena ketika pajak itu dinaikkan, pajaknya itu tinggi, maka akan mengurangi jumlah uang yang diterima masyarakat. Sehingga pendapatan yang diterima masyarakat itu lebih sedikit dan jumlah uang yang beredar akan berkurang, sehingga konsumsi masyarakat akan berkurang. Selanjutnya yang kedua, belanja negara. Ketika terjadi inflasi di sini, pemerintah bisa mengurangi belanja negara ya. Jadi pemerintah di sini bisa mengurangi belanja-belanja atau mengurangi rencana-rencana kunjungan yang ada. Dan juga bisa menunda pengadaan mobil misalnya atau menunda pengadaan rumah dinas. Selanjutnya, yang ketiga ada pinjaman pemerintah. Di sini ketika terjadi inflasi, pemerintah bisa menjual surat utang negara atau yang disingkat SUN ya. Ketika surat utang negara itu dijual, maka uang yang beredar di masyarakat akan lebih sedikit karena uangnya tadi sudah digunakan untuk membeli surat utang negara sehingga nanti uang yang beredar di masyarakat akan lebih sedikit dan inflasi bisa teratasi. Nah, kita lanjut ke deflasi ya. Ketika terjadi deflasi di sini, uang yang beredar di masyarakat kan sedikit. Nah, di sini bisa dilakukan kebijakan fiskal ekspansif untuk mengatasi deflasi ya. Pertama, dari pajak ya. Ketika terjadi deflasi, di sini pemerintah bisa menurunkan pajak ya. Nah, ketika pajak diturunkan ini, maka daya beli masyarakat itu akan meningkat ya, sehingga perekonomian itu akan lebih terangsang dan deflasi bisa teratasi. Selanjutnya yang kedua, belanja negara. Ketika terjadi deflasi, pemerintah di sini bisa meningkatkan pengeluaran ya. Jadi contohnya gini. Tadi kan kalau inflasi pemerintah mengurangi belanja ya, jadi menunda segala pengadaan. Nah, kalau terjadi deflasi, di sini pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran. Jadi penundaan-penundaan yang tadi bisa dilaksanakan nih, contohnya kayak pengadaan infrastruktur dan pengadaan-pengadaan lainnya. Dengan demikian, lapangan kerja itu akan lebih terbuka. Ketika lapangan kerja terbuka, pendapatan masyarakat itu akan bertambah, sehingga akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, pinjaman pemerintah. Di sini ketika deflasi, pemerintah itu bisa membeli surat utang negara dari masyarakat ya. Jadi di sini surat utang negara itu dibeli kembali sehingga uang yang berada di masyarakat itu akan lebih banyak. Nah, selain dari
tiga instrumen ini, pajak, belanja negara, dan pinjaman pemerintah, masih ada satu lagi nih, yaitu kebijakan anggaran berimbang, yaitu suatu kebijakan pemerintah dalam menyeimbangkan jumlah pendapatan dan belanja negara. Oke, jadi di sini kan kita udah belajar mengenai kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal ya. Nah, sekarang di sini kita coba bandingkan ya antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Perbedaannya apa aja sih? Kita perhatikan tabel di bawah ini ya. Jadi di sini ada tabel perbandingan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pertama, di sini kita lihat dari sisi pengertiannya ya. Kalau kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pajak. Kalau kebijakan moneter di sini adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam pasar. Selanjutnya di sini kalau dilihat dari pelaksananya ya yang melakukan. Di sini yang melakukan kebijakan fiskal adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan kalau kebijakan moneter yang melakukan itu pelaksananya adalah Bank Indonesia. Selanjutnya, kalau dilihat dari sifatnya. Dari sifatnya, kebijakan fiskal itu berubah setiap tahun ya. Sedangkan kalau kebijakan moneter, perubahannya itu dalam kebijakan moneter tergantung pada status ekonomi bangsa. Selanjutnya, kalau dilihat dari hubungannya nih, kalau kebijakan fiskal itu berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, sedangkan kalau kebijakan moneter itu berhubungan dengan bank dan juga kontrol kredit. Selanjutnya ya, kalau dilihat dari fokusnya, kebijakan fiskal itu berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kalau kebijakan moneter itu berfokus pada stabilitas ekonomi. Selanjutnya, di sini kalau instrumen kebijakan ya, dari kebijakan fiskal, instrumen kebijakannya itu adalah tarif pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, kalau kebijakan moneter, instrumen kebijakannya itu adalah suku bunga dan juga rasio kredit. Selanjutnya yang terakhir, kalau kebijakan fiskal itu ada pengaruh politiknya. Sedangkan kalau kebijakan moneter itu tidak pengaruh pada politik. Nah, setelah kita belajar mengenai kebijakan fiskal, sekarang kita masuk ke kuis tebak kata. Jadi di sini ada suatu kotak yang isinya itu adalah huruf-huruf yang disusun secara acak. Nah, petunjuknya di sini adalah carilah 6 kata yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Jadi di dalam kotak huruf ini ada 6 kata yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Kita bisa nyari secara horizontal ya, bisa dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, bisa juga secara vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, atau bisa juga diagonal ya, diagonal menyamping seperti ini ya, silang gitu ya. Nah, di sini kita coba untuk cari salah satu nih, kita kasih contoh ya. Contohnya di sini. Kita cari dari atas ke bawah. Di sini ada kata fiskal. Nah, kita tarik garis di sini fiskal. Kemudian kita tulis di kolom sebelah sini. Nah, jadi di sini masih ada 5 kata lagi nih yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Kalian boleh coba untuk mencari kata yang lain ya. Oke, selamat mengerjakan. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat untuk kamu. Dan juga subscribe channel ini ya, karena setiap minggunya akan selalu ada materi baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.